Rexus menurut saya sangat berhasil dengan produk premiumnya, yaitu Daxa. Nah, mungkin mereka juga berpikiran yang sama karena sekarang Rexus juga ngeluarin Rexus Daxa 3 yang harganya sama tapi dia lebih ringan. Kalau kita lihat dari boxnya, antara Daxa R2 dan juga Daxa R3 wireless, di packagingnya ada perbedaan berat. Di Daxa R2 katanya 77 gram dan di Daxa R3 72 gram. Tapi kalau kita timbang sendiri untuk versi yang Daxa R3 dengan casing honeycomb-nya, beratnya itu 73 gram, selisih 1 gram dari klaim yang ada di boxnya Rexus. Ya emang cuma 1 gram aja, tapi perbedaan 1 gram di MOS seperti ini sudah menjadi perbedaan yang penting. Terus buat yang nggak suka desain honeycomb, mungkin tripophobia karena nggak bisa lihat desain yang bolong, Rexus juga menyediakan casing tambahan yang solid. Cuman kalau pakai casing ini, bobotnya nambah menjadi 75,6 gram. Sementara kalau di Daxa R2 bobotnya itu 76,2 gram kalau pakai honeycomb dan 81,4 gram kalau nggak pakai honeycomb. Jadi walaupun tadi ada selisih sekitar 1 gram dengan klaim yang ada di boxnya, tapi klaim yang katanya lebih ringan dari versi sebelumnya memang bener adanya dan selisihnya lumayan juga. Dan yang saya suka dari Rexus Daxa ini nggak hanya casing bolong-bolong dan juga casing solidnya tadi yang bisa diganti, tapi hampir semua bagiannya bisa diganti. Dan Rexus juga jual partnya secara terpisah. Jadi kalau misalkan kita bosan pengen ganti warna, itu gampang, kita tinggal beli di Rexus aja. Ada 4 pilihan warna, dari orange, biru, merah, dan pink buat ciwi-ciwi yang sekarang saya lihat juga banyak yang suka gaming. Cuman area pinggirnya ini nggak bisa diganti ya, sayangnya di situ kalau bisa diganti semua, kayaknya bakalan jadi MOS gaming custom yang oke banget. Perbedaan lain dari generasi sebelumnya antara Daxa R2 dan juga Daxa R3 adalah dari segi desain. Kalau secara shape masih sama-sama pakai shape yang ambidextrous, yang buat saya pribadi desain ambidextrous ini nyaman banget. Kerasa lebih enak aja gripnya. Dan buat pengguna yang kidal, desain seperti ini juga masih enak dipakai. Cuman kalau kita lihat antara Daxa R2 dan Daxa R3, bagian klik kiri dan kanannya berbeda. Di Daxa R2 lebih rounded, sementara di Daxa R3 lebih lancip. Terus di bagian tengah patahannya juga berbeda. Di Daxa R3 lebih zigzag. Jadi kalau misalkan kita punya Daxa R2 dan mau pakai casing dari Daxa R3 nggak bisa. Tombol DPI dan juga tombol back and forward juga berbeda. Kalau disuruh milih antara desain Daxa R2 atau Daxa R3, saya pribadi ya, saya lebih suka desain yang simple. Jadi saya bakalan pilih yang Daxa R2. Cuman karena dengan desain yang baru ini bobotnya bisa lebih ringan dan sekarang saya juga lagi mencoba main Valorant dan kalau main Valorant itu lebih enak mouse yang ringan, jadi saya bakalan pilih Daxa R3. Karena selain desain dan bobot, kalau alasan kita upgrade dari Daxa R2 ke Daxa R3 dan alasan kita upgrade karena spesifikasi, sayangnya spesifikasinya masih sama. Jadi sensornya masih sama-sama pakai PixArt 3370, sensor yang memang sebenarnya udah high-end. Yang juga dipakai di banyak mouse gaming premium dengan custom DPI dari 50 sampai 19.000 DPI. Speednya ada di 50G 400 IPS. Untuk LOD atau lift off distance-nya juga sama-sama bisa di 1 mm dan 2 mm. Kita bisa custom sesuai dengan kebutuhan dan gaya permainan kita. Caranya kita tinggal buka aja softwarenya dan di sini kita bisa custom mulai dari RGB-nya, custom DPI-nya, polling rate dari 125 sampai 1000 MHz, dan masih banyak lagi. Bahkan kalau kita udah nyaman dengan settingan kita bisa save settingan ini karena dia juga punya onboard memory. Jadi nggak perlu setting-setting lagi ketika dicolokkan ke komputer. Ada 4 settingan profile yang bisa kita simpan di onboard memorinya. Terus keduanya juga sama-sama punya MCU. MCU di sini bukan Marvel Cinematic Universe, bukan ya, tapi Microcontroller Unit. Yang intinya ini kayak semacam otak yang mengordinasi semua fungsi mouse gaming. Jadi pergerakan tangan kita secara algoritma akan diterjemahkan dari mouse ke komputer dengan cepat dan presisi. Untuk switch-nya juga sama-sama pakai switch dari Kailh GM8.0 Black dengan lifespan 80 juta klik. Gak usah tanya 80 juta klik itu berapa lama karena tergantung pemakaian juga. Tapi Daxa R saya yang generasi pertama sampai sekarang juga masih belum rusak. Jadi mungkin 3-4 tahun lah. Tapi sekali lagi tergantung pemakaian.
Bahkan untuk kapasitas baterainya pun sama, jadi sama-sama 580 mAh. Sebenarnya kalau misalkan Rexus mau mengorbankan baterainya, mungkin dikasih 200 mAh aja, bobotnya mungkin bisa di bawah 70 gram. Tapi buat apa mouse gaming wireless ringan kalau baterainya cepet habis? Jadi 580 mAh menurut saya udah ideal. Kalau untuk daya tahan baterainya, klaim dari Rexus dia bisa tahan 30-40 jam. Mungkin itu dipakai secara terus-menerus ya, karena Daxa R2 yang memang kebetulan kita juga pakai, itu biasanya habis 3-4 hari, tapi nggak dipakai terus-menerus ya. Mungkin satu hari itu dipakai 2-3 jam aja. Dan kenapa dia bisa awet? Karena dia memiliki fitur low consumption energy, dimana kalau kita nggak sentuh sekitar beberapa menit, dia akan mati sendiri untuk menghemat baterai. Dan kalau misalkan baterainya habis, dia juga masih bisa digunakan karena dia memiliki dual connection. Pertama pakai dongle 2,4 GHz dan yang kedua pakai kabel. Dan ketika pakai kabel ini dia juga sekalian ngecas. Jadi enak, dual connection kita tetap bisa pakai walau baterainya habis. Kalau untuk kabel sama juga sih ya, saya timbang pun beratnya sama-sama pakai kabel yang paracord, yang feel-nya juga sama aja, sama-sama ringan dan sama-sama flexing. Cuman di Daxa R3 ini bedanya kalau di dalam paket pembeliannya Daxa R2 itu kalau nggak salah kita bakalan dapat kayak semacam ini ya casingnya. Dan di Daxa R3 kita akan dapat mousepad yang namanya Daxa Cordura. Dan sesuai dengan namanya, bahan kain yang digunakan mousepad dari Daxa ini namanya juga Cordura. Cordura itu adalah bahan kain yang biasanya digunakan di tas outdoor. Jadi dia waterproof. Tapi semua kain kan waterproof ya. Maksudnya dia nggak bakalan rusak kalau kena air. Iya bener juga sih ya. Tapi dia ini maksudnya water resist. Jadi dia menolak air. Jadi kalau misalkan ketumpahan air mirip seperti daun talas lah kalau kena air. Airnya nggak mau nyerap. Nah ini cocok banget buat saya yang tangannya cepet berkeringat. Karena kalau keringat saya keserap sama mousepad, baunya itu bisa nempel bertahun-tahun kalau nggak sering-sering dikeringkan. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Daxa R3 Wireless kali ini. Kesimpulannya, kalau misalkan kalian udah punya Daxa R2 dan pengen upgrade ke Daxa R3 dan alasan kalian upgrade adalah spesifikasi, menurut saya itu bukanlah alasan yang tepat karena secara spesifikasi bener-bener mirip. Bedanya cuma dari segi desain dan juga dari segi bobot. Tapi kalau alasan kalian upgrade karena desainnya yang lebih baru, bobotnya yang lebih ringan, atau gara-gara dapat mousepad yang water resist ini, itu masih alasan yang tepat. Dan buat kalian yang mungkin belum punya Rexus Daxa Wireless, kalian harus cobain ya. Karena ini menurut saya adalah mouse gaming wireless yang benar-benar fleksibel gitu. Kita bisa custom dari semua casingnya, dari koneksinya kita juga bisa custom, baterainya awet dan harganya juga masih sama ya. Antara Daxa R2 dan juga Daxa R3 Wireless harganya masih sama. Kalau untuk kekurangannya menurut saya pribadi ya, karena ini kekurangan yang benar-benar subjektif. Saya nggak suka desain yang bolong-bolong. Bukannya saya tripofobia, tapi kayak gimana gitu ya. Kayak saya udah membayangkan aja bulu saya ini merinding. Mungkin ke depan Rexus bisa nambahin satu casing lagi. Jadi kan kita dapat dua casing ya, casing yang solid sama casing yang bolong-bolong. Nah ditambahin lagi casing yang bolong sebenarnya tapi nggak melingkar gitu bolongnya, entah kotak persegi atau dibentuk ketupat, pokoknya yang nggak bolong. Jadi biar tetap bisa ringan tapi nggak ada tripofobia. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye bye.